Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Oktaliadi dari kelas MJ 701. Dan di sini juga saya akan mempresentasikan tugas UAS dari dosen Ibu Ratih Awilis SEMM CDMS dengan mata kuliah perilaku konsumen digital yang berjudul belanja online live streaming di e-commerce TikTok. Perubahan dan teknologi digital, di mana perkembangan teknologi digital yang pesat telah memberikan dampak yang cocok pada berbagai aspek kehidupan manusia, mensiasakan jejak yang signifikan baik dalam segi positif maupun negatif. Sejalan dengan hal tersebut, kami telah melakukan beragam penelitian untuk menggambarkan perkembangan bidang teknologi digital. Perkembangan teknologi digital dianggap berhasil jika mampu meningkatkan kapasitas, kemampuan, dan potensi manusia secara menyeluruh tanpa menggantikannya. Persaingan di masa depan seharusnya tidak dipandang sebagai peraturan antara manusia dan mesin, melainkan antara manusia yang tidak menggunakan dan manusia yang menggunakan perkembangan teknologi digital ini. Dan oleh karena itu, teknologi digital untuk kemanusiaan hadir untuk mendorong penggunaan kekuatan alat sistem berbasis teknologi digital guna memperbaiki dan meningkatkan berbagai aspek kehidupan manusia. Dan untuk tren e-commerce sendiri itu mencerminkan kemajuan teknologi dan perubahan perilaku konsumen yang semakin dinamis, mulai dari integrasi hingga meningkatkan dalam pengalaman pelanggan. Tren-tren ini mengarahkan e-commerce menuju era baru yang lebih canggih dan personal. Keputusan pembelian konsumen, keputusan akhir perorangan dan rumah tangga yang memberi barang dan jasa untuk konsumen pribadi. Mengapa pembelian membutuhkan keputusan? Karena akan terdapat beberapa pilihan alternatif lain, baik itu tidak membeli maupun malah membeli produk pesaing. Dan salah satunya TikTok Live, fitur pada platform TikTok yang memungkinkan user untuk menyiarkan video secara real time kepada followersnya. Berbeda dengan TikTok biasa yang direkam dan diunggah. Di TikTok Live, kreator dan penontonnya bisa berinteraksi langsung. Berikut untuk latar belakang dari aplikasi TikTok. Ini merupakan salah satu platform media sosial yang menjadi aplikasi paling banyak diunduh di App Store dan Google Store selama hampir 5 kuartal berturut-turut. Data ini dibandingkan oleh layanan analistik Sensor Tower dengan detail mengungkapkan bahwa di kuartal 2019 dan 2020 TikTok mendapatkan 33 juta unduhan di App Store. Tidak sebanyak apa pada App Store dan Google Play, aplikasi TikTok berada di bawah WhatsApp dan Messenger yang akan tetapi tetap mengungguli Facebook dan Instagram dengan transparansi data sebagai berikut untuk perbandingan aplikasi dan jumlah unduhan. Dan sama seperti media sosial lainnya, seperti Instagram, YouTube, Facebook, aplikasi TikTok juga turut memperkenalkan fitur baru yaitu TikTok for Business sebagai bentuk inovasi dan eksperimen dari aplikasi TikTok untuk memberikan wadah bagi perilaku bisnis di aplikasinya. Cara-cara baru TikTok untuk menghadirkan berbagai macam fitur baru dan salah satunya yaitu mulai merambah ke pasar e-commerce dengan menambahkan fitur belanja online.
Dan selain TikTok for Business, saat ini TikTok juga telah menambahkan fitur berupa tautan ke situs e-commerce di biologi profil. Ini mirip dengan Instagram pada bagian profil, di mana pengguna lainnya bisa membuka tautan dan langsung masuk ke situs terkait. Dengan begitu, calon pembeli bisa langsung melihat toko online. Meskipun TikTok merupakan media sosial dengan platform hiburan, kehadiran dan dari TikTok for Business justru banyak membantu para pemilik brand atau pelaku bisnis untuk berhubung dengan komunitas yang lebih besar. Mudah ditemukan oleh pengguna melalui TikTok dan membangun lingkungan bermedia sosial yang sehat dan menciptakan kreativitas pada konten yang diunggah, serta melibatkan pengguna dalam kampanye pemasaran yang dijalankan oleh sebuah brand, pelaku bisnis, ataupun institusi, bukan hanya sekedar melihat tapi juga ikut berpartisipasi untuk membuat konten dengan TikTok dengan versinya sendiri. Dan beberapa brand sendiri, ada pelaku bisnis dan institusi yang sudah mulai memanfaatkan TikTok, yaitu penggunaan media sosial seperti TikTok membantu berbagai perusahaan, pelaku bisnis, ataupun online shop yang terjangkau target sasaran sebagai media promosi, media informasi, maupun sarana meningkatkan citra institusi di depan khalayak. Dan salah satu online shop yang sudah merasakan kemudahan dan manfaat dari pengguna aplikasi TikTok sebagai media promosi adalah Dava Hijab. Dan Dava Hijab ini merupakan sebuah online shop di Malang yang menjual produk fashion hijab muslim syar'i. Dalam pemasaran sebagai online shop, Dava Hijab melakukan aktivitas pemasaran atau promosi secara online melalui pemanfaatan media sosial. Media sosial yang digunakan Dava Hijab sebagai media promosi adalah Instagram, YouTube, WhatsApp, TikTok, dan juga platform e-commerce seperti Shopee guna mempermudah proses penjualan produk. Meskipun penjualan melalui media online lebih mudah, fleksibel, dan efisien, namun upaya pemasaran Dava Hijab tidak terlepas dari kendala dan hambatan, dan salah satunya kendala yang terjadi saat ini menurut Kak Anggun Davila selaku owner Dava Hijab sebagai berikut. Awalnya kami menggunakan Instagram sebagai alat promosi utama karena Instagram yang menjadi platform media sosial yang efektif bagi proses bisnis, dan kami apalagi penjualan produk di fashion hijab. Makanya kami juga pernah menggunakan Instagram dengan biaya yang lumayan besar tiap bulannya, tapi tidak menghasilkan feedback yang signifikan. Grafik penjualan di Instagram malah mulai menurun, ya mungkin karena pesaing di Instagram sangat ketat, algoritma penambahan follower juga lebih sulit, dan begitu pun di YouTube. Dan meskipun kami selalu mengunggah video melalui YouTube, tapi engagementnya selalu rendah. Dan kemudian sekarang kami melihat masyarakat mulai antusias menggunakan aplikasi TikTok, dan TikTok juga berpotensi sebagai platform pemasaran, dan makanya kami telah menganalisis situasi tersebut dan melihat bahwa para pengguna TikTok adalah lintas generasi mulai dari milenial sampai dengan ibu-ibu juga punya akun TikTok, dan akhirnya kami mulai memutuskan untuk membuat akun TikTok dengan nama Dava Hijab Official. Dan begitupun untuk dalam kurun waktu 6 bulan dari pembuatan akun, kini akun TikTok Dava Hijab sudah mulai mengikuti sebanyak 56.300 pengguna, dengan 23 unggahan mendapatkan live sebanyak 401.600 like. Fashion hijab yang turut menggunakan aplikasi TikTok sebagai media promosi. Beberapa yang sudah mulai aktif memanfaatkan aplikasi TikTok sebagai media promosi seperti Indah Hijab Bandung dan jahrahijab.co.
Apabila dilihat dari perbandingan jumlah pengikut dan juga jumlah like pada akun TikTok dari Dapa Hijab dan juga kompetitornya, saat ini akun Dapa Hijab dan akun online shop produk fashion hijab dengan jumlah pengikut dan like terbanyak dibandingkan akun kompetitor lainnya. Dan untuk Dapa Hijab official sendiri itu membuktikan dengan tabel perbandingan jumlah pengikut Dapa Hijab dengan kompetitor sebagai berikut. Dapa Hijab official jumlah pengikutnya ada di 639.000 dan jumlah like-nya ada di 486.400. Dan untuk Indah Hijab Bandung ada di 508.000 dan jumlah like-nya ada di 174.200. Dan untuk Zahra Hijab ada di 201.000 dan jumlah like-nya ada di 206.000. Dalam beberapa konten TikTok yang diunggah oleh Hijab Bandung, memang seluruh hampir konten yang diunggah mengutamakan detail dan informasi lain terkait produk fashion hijab yang dijual sedikit berbeda dari Hijab Bandung dan Zahra Hijab. Dan dalam akun TikTok sebagian besar mengunggah konten terkait informasi detail produk, review produk, dan dijual aktivitas yang dilakukan di offline store-nya. Penggunaan media yang tepat juga berpengaruh dalam perkembangan suatu brand, terutama bagi pelaku bisnis dalam bentuk online dan online shop. Keberadaan online shop semakin meningkat setiap waktunya. Tantangan bagi para pelaku bisnis online shop juga semakin beragam, dan tingkat kesadaran dari target market atau konsumen terhadap suatu merek adalah hal yang sangat penting bagi sebuah perusahaan atau bisnis. Semakin merek itu terkenal oleh banyak orang, maka peluang dari keputusan pembelian akan semakin tinggi. Dan tidak hanya menentukan strategi promosi agar penjualan meningkat, tapi setiap pembisnis ataupun perusahaan juga harus memikirkan positioning yang akan diciptakan dari sebuah merek yang dibuat. Maka dari itu, pendekatan pemasaran yang inovatif baik dari segi strategi ataupun implementasi yang dilakukan oleh e-commerce, online shop maupun pelaku bisnis membuat target konsumen merasa selalu terhubung tanpa adanya sebuah keterbatasan fasilitas, cara komunikasi, pemanfaatan media sosial sebagai media pemasaran ataupun media promosi adalah sebuah langkah yang tepat bagi para e-commerce. Dan untuk faktanya sendiri ada peran media sosial pada era media baru ini telah berubah menjadi media yang dimiliki power dalam berbentuk perilaku dan kehidupan manusia. Untuk manfaat dan teoritis, penelitian ini diharapkan dengan berkontribusi bagi pengembang kajian ilmu komunikasi, khususnya di bidang komunikasi pemasaran melalui media menggunakan ISAS model. Dan untuk manfaat praktisnya sendiri dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi berbagai perusahaan atau pelaku bisnis online shop lainnya, dan semoga penelitian ini juga mampu memberikan manfaat khususnya dalam pelaku bisnis online shop. Dan untuk bagi masyarakat luas, untuk penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan kepada para pembaca tentang pemanfaatan media baru dalam sebuah aplikasi ataupun media sosial. Dan untuk kajian teorinya sendiri, pada bagian ini penelitian akan sedikit menjelaskan mengapa menggunakan teori sosial media marketing yang dikemukakan oleh Chris Horst, model ISAS oleh Dentu Sugiyama, Kataro, dan kawan-kawan dalam menganalisis aktivitas komunikasi pemasaran online yang dilakukan Dapa Hijab.
Dan adapun untuk tujuan penggunaan sosial media marketing, di mana sosial media marketing yaitu ada yang pertama relationship building, yaitu membangun hubungan. Manfaat utama dari pemasaran media sosial adalah kemampuan untuk membangun hubungan dengan konsumen yang terlibat secara aktif, teman sebaya, dan lainnya. Dan untuk yang kedua ada di brand building, itu membangun merek. Percakapan di media sosial adalah langkah awal yang sempurna untuk meningkatkan brand awareness, meningkatkan brand recognition dan brand recall, serta meningkatkan brand loyalty dengan terjalinnya relationship building yang baik dan aktif serta positif. Tentu brand building pun akan ikut berjalan dengan baik. Dan untuk publicity, di mana untuk publicity sendiri adalah pemasaran media sosial yang menyediakan tempat di mana perusahaan dapat berbagi informasi dengan konsumennya. Dan untuk promosinya sendiri ada melalui pemasaran media sosial yang dapat memberikan diskon eksklusif dan kesempatan bagi audiens untuk membuat mereka merasa dihargai dan khusus, serta untuk memenuhi tujuan jangka pendek. Dan untuk kesimpulannya sendiri ada di penggunaan e-commerce TikTok Shop sesuai dengan fitur dan kelebihan yang diberikan oleh TikTok Shop. Selain menggunakan TikTok Shop untuk berbelanja secara online maupun juga bisa melihat konten-konten video menarik, mengscroll FYP TikTok, menonton live TikTok mengenai promosi produk, dan membuat konten video, serta menjadi kreator TikTok yang dapat berjualan sendiri atau menjualkan produk lainnya dan promosikannya. Mahasiswa sering melakukan pembelian di TikTok Shop. Mereka menyatakan bahwa tertarik pada bahkan beralih belanja secara online menggunakan TikTok Shop dikarenakan kemudahan, kelebihan, dan ditawarkan oleh TikTok serta kelengkapan aplikasinya. Seperti adanya promo, kupon diskon, gratis ongkir, pembayaran lebih baru dan mudah, serta harga yang lebih murah dibandingkan e-commerce lainnya. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf untuk kurang lebihnya dari video saya ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.